Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat. Di pertemuan kali ini kita masuk di bab yang terakhir di semester 1. Sebelumnya kita mulai dengan membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembahasan bab ini kita mulai dengan yang pertama adalah membaca Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-53, An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Ali Imran ayat 159. Silakan kalian buka buku paket di halaman 137. Mari kita baca bersama-sama surat Az-Zumar ayat 53. Kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar ayat 53. Kita baca sekali lagi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nah, silahkan kalian baca sekarang ya, kalian baca sekali. Sudah ya, sudah kalian baca. Oke, berikutnya ke ayat yang kedua. Ini ayat-ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang sikap optimis, kemudian ikhtiar dan tawakal. Kita masuk di surat ayat yang kedua. Di surat yang kedua, surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. An-Najm ayat 39 sampai 42. Silakan dibaca sama-sama ya. 1 2 3. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Ayat yang terakhir kita mulai dengan baca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan khalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-Imran ayat 159. Ini dari ketiga ayat ini kalian coba baca, kemudian dibaca ya, kemudian setelah itu hasilnya kirimkan ke Pak Sarif ya, dikirimkan nanti melalui link yang sudah saya bagikan di grup WA. Nah, kemudian kita lanjut materi kedua, yaitu tentang hukum bacaan qalqalah. Nah, tolong dicermati. Buka buku kalian halaman selanjutnya ya, di halaman 139. Ini tentang qalqalah. Qalqalah berarti memantul atau membalik. Dengan demikian, bacaan qalqalah adalah bacaan atau lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Jadi memantul atau membalik. Jadi ada huruf-huruf di Quran yang membacanya itu memantul. Nah, namanya itu adalah qalqalah. Kita langsung ke pembagiannya. Yang pertama adalah qalqalah kecil atau qalqalah sughra. Lafaz dibaca qalqalah sughra apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah adalah ini: qaf, kemudian to, ba, jim, dan dal. Nah, huruf-huruf ini matinya di tengah. Nah, kita ulang ya. Huruf ini berharokat sukun. Nah, berharokat sukun artinya huruf qaf, kemudian to, kemudian ba, kemudian jim, dan dal itu berharokat sukun. Nah, itu dibaca qalqalah sughra atau kecil. Jadi membacanya tidak terlalu memantul ya. Nah, misalkan ada ini qaf ya, qaf berharokat sukun, kemudian to berharokat sukun. Nah, ini dibaca qalqalah sughra, qaf sukun, to sukun. Coba kita baca maqtu'ah. Kita teruskan ya, la maqtu'atin. Nah, qaf sukun, maqo. Kemudian ada to sukun, lam yatmishunna, lam yatmishunna. Jadi to di sini dibaca memantul, tapi sughra ya, memantulnya kecil. Jadi nanti kalau di Al-Quran ada huruf-huruf ini dan berharakat sukun, maka dibaca qalqalah sughra. Nah, kemudian yang kedua qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah qalqalah besar. Lafaz apabila dalam Quran terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan atau berhenti sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Nah, jadi ada huruf-huruf ini ya, qaf, to, kemudian qaf, to, ba, jim, dal ya. Nah, huruf ini qaf, to, ba, jim, dal, tapi ini berada di akhir kalimat. Aslinya dia hidup, tetapi karena dibaca wakaf, dibaca berhenti, kemudian mati. Nah, perhatikan ini, huruf dal. Aslinya dia berharakat dhammah. Akan tetapi karena di akhir kalimat, ini kan akhir ya, harus berhenti, dibaca berhenti, maka dibaca sukun, dibaca mati. Misalkan ini yang lafaz kedua, dal kasroh, aslinya dal kasroh. Tetapi karena di akhir maka dibaca berhenti, wakaf itu berhenti ya, dibaca berhenti, maka membacanya adalah dalnya dimatikan. Nah, ini namanya qalqalah kubra. Qalqalah berharokat hidup tetapi diwakafkan. Jadi pengertiannya qalqalah kubra adalah lafaz di dalam Al-Quran yang terhadap huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan atau berhenti sehingga huruf tersebut dibaca sukun. Nah, perhatikan, huwal ghaniyul hamid. Nah, ini
tebal ya, kubro, karena dia kubro besar maka dalnya dibaca memantul. Hamid, dal. Yang kedua, fil amwali wal aulad. Nah, dalnya itu terasa ya dibandingkan dengan huruf qalqalah yang kalau yang bawah ini tebal ya kalau dibandingkan dengan yang sugro atau yang kecil. La maqtu'ah, jadi qafnya dibaca tipis ya, maksudnya memantul tapi tidak terlalu terlihat. Lam yutmishunna, toknya juga sama. Kalau yang kubro itu baru mantulnya besar ya. Hamid wal aulad. Nah, seperti itu. Ini adalah qalqalah. Kita coba simpulkan dulu ya. Qalqalah ada berapa? Ada 2, qalqalah sugro dan kubro. Sugro itu kecil, kubro itu besar. Kalau kubro itu huruf qalqalah hidup dan diwakafkan, itu kubro. Kalau sugro huruf qalqalah berharakat sukun ya. Nah, kita coba aplikasikan ya. Aplikasikan dulu di surat ya. Di surat kita aplikasikan. Nah, kita coba cari di sini. Pertama di Al-Qur'an surat Az-Zumar. Nah, coba Az-Zumar, kalian lihat adakah di sini bacaan qalqalah? Tadi kita ingat huruf qalqalah ada berapa? Qaf, to, ba, jim, dal, ada 5 ya. Qaf, to, ba, jim, dal. Ada di mana anak-anak? Ketemu? Nah, ini ya, la taqnatu di sini ya, taqnatu, la taqnatu. Coba kita baca, la taqnatu. Sugro atau kubro? Sugro atau kubro? Ada yang bisa jawab? Ada? Ya, betul. La taqnatu adalah bacaan qalqalah sugro. Sugro. Kenapa dia sugro? Kenapa? Karena huruf qalqalahnya dibaca berharokat sukun ya. Qalqalahnya berharokat sukun. Kemudian ada yang lain? Ada? Tidak ada ya. Nah, kita ke ayat berikutnya. Surat An-Najm ayat 42. Ada yang menemukan? Yujzahu ya, ini ada yujzahu. Yujzahu. Nah, ini bacaan qalqalah apa? Sugro. Kenapa? Karena huruf qalqalahnya jim ya, berharokat sukun. Tsumma yujzahu, yujzahu jim, dibaca qalqalah sugro. Fa'annal insani. Nah, tidak ada. Di ayat yang ketiga Al-Imran ada? Ada yang menemukan anak? Tidak ada ya. Tidak menemukan ya. Nah, artinya anak-anak bacaan ini, qalqalah ini harus kalian pahami, kalian harus hafalkan, hafalkan perbedaan antara keduanya, kemudian bisa menyebutkan huruf-hurufnya. Nah, di pertemuan ini silahkan kalian baca, kemudian kalian rekam bacaan surat ini dan dikirimkan ke saya melalui link yang sudah saya sampaikan. Nah, pertemuan depan kita akan membahas bab berikutnya, menerjemahkan, kemudian mengambil kandungan dari surat ini ya, dari ketiga ayat ini. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.